oh itu asuknya si ini nih. Tapi seumuran, seumuran, Iya. sekelas bro, satu kelas sama kita kita. Jadinya kan lucu kan ngeliatnya ya. Pernah bahas juga tuh Hmm. antara sekelas terus jadi kayak ini kok Asuknya malah suka nyontek gitu. Ya, lu sendiri kalau misalnya nih di keluarga gitu, let's say lah paling gampang kalau ketemu suatu keluarga besar kan pas lagi Imlek ya. Hmm. Nah, pas lagi Imlek. Lu enjoy gak dengan bertemu keluarga besar sebegitu banyak? Aduh, ini pertanyaan yang sulit sekali nih ya. Hmm. Sebenarnya kalau gue pribadi kalau ketemu secara personal mungkin masing-masing orangnya itu oke lah kalau ngobrol satu-satu. Tapi kalau digabung jadi grup itu kayak melelahkan gitu kenapa nggak tahu ya. Hmm. Jadi kayak aduh mesti nyapa-nyapa nih mesti basa-basi ke sini. Belum lagi kan suka Hmm. ada empek, empek yang wah si paling tahu kehidupan tuh tiap ketemu memberikan pengajaran ini lu tuh mesti gini mama ya, malah ya mungkin bukan nggak suka cuman tapi Hmm. mungkin menguras energi lah Hmm. bahasa seperti itu. Lu merasa draining justru dengan situasi seperti itu. Iya betul betul. Udah gitu Hmm. kan maksudnya eh, kalau kalau sepengetahuan gue kan banyak orang tuh yang ketemu family keluarga besar kan hanya pas Imlek tuh ya. Hmm. Kayak, Maksudnya kayak gue juga in tuh. daily, iya in daily basis tuh mereka nggak akrab gitu loh. Hmm. Hari-harinya nggak akrab. Tapi pas Imlek tuh mereka tanda kutip dipaksa buat akrab gitu kan harus harus ya ngumpul bareng ngobrol Hmm. mungkin ya main capsa main apa padahal kan belum tentu kita sefrekuensi ya pas gitu ya Hmm. belum tentu nyambung ya begitulah jadi mungkin menurut menurut gue itu menguras energi. Hmm. Gue agak gak sukanya di sisi gue ya adalah karena gini, gue tuh pusing tuh gak dengan nama-nama panggilan bro. Oh iya itu juga. Keluarga bokap gue itu kan sebenarnya tuh kalau dari saudaranya langsung ya itu kan nggak banyak ya sebenarnya. 6 atau 7 bersaudara gitu, gue lupa deh. Tapi kan karena dia di popo gua, nenek gua punya kakak, punya adik, terus belum lagi ternyata gue juga waktu itu tahu kalau kakek buyut gua itu istrinya ada 2, jadi ada Ah, jadi itu tuh kalau dikumpulin bro, oh, itu panjang banget bro. Jadi gue punya bener-bener kan ada istilah saudara jauh ya. Yang iya. gue bener-bener saking jauhnya gue nggak kenal, gue nggak tahu itu siapa bro. Tapi bokap gue atau nyokap gue bisa bilang itu saudara gue. Iya. Tapi gue bener-bener gak tahu itu siapa sebenarnya. Udah hal isi orang udah hal isi. Gue nggak tahu itu siapa. Dan punya panggilannya masing-masing gitu. Dan Itu itu biasa panggilannya bisa debat tuh. Oh enggak, dia panggilannya bukan iya, Totio, tapi ini wow, bisa lama iya, tuh. bener-bener bisa ini juga jadi sebuah perdebatan bener kata lu. Iya. Oh sini harusnya dipanggil begini. Ya gue sih paling gampang ya kalau gue untuk ini ya biar nggak ribet yang satu kalau cowok gue panggil Asuk, kalau nggak Kyume, kalau yang cewek gue nggak panggil Kyume ya udah Ii udah gitu aja paling gampang Iya. udah. Belum lagi kalau ada anak bocah cuman secara garis di atas kita tuh. Ah Itu kita iya, mesti kita mesti panggil encek. iya iya Padahal itu ada, beda beda 20 tahun tapi kita mulai encek gitu. Aduh ya ampun, ada juga. itu ada lucu. Tapi Iya. untung gue nggak ngalamin itu. Temen gue ada yang ngalamin kayak gitu, kocak juga. Iya. Jadi dia punya ini ya, punya QQ lah istilahnya, punya paman lah ya, Heeh. punya om, itu seumuran sama dia bro. Nah, seumuran sama dia, sekolahnya sama, satu kelas sama dia. Iya, itu follow up juga ada tuh kayak gitu tuh. Lucu, lucu banget ya. Iya, jadi jadi karena akhirnya teman gue itu cerita, jadinya kita tahu kan, oh itu asuknya si ini nih. Tapi seumuran, seumuran, Iya. sekelas bro, satu kelas sama kita kita. Jadinya kan lucu kan ngeliatnya ya. Iya, itu waktu itu follower banyak banget tuh cerita-cerita kayak gitu tuh kan pernah bahas juga tuh Hmm. antara sekelas terus jadi kayak ini kok
Asuknya malah suka nyontek. Gitu. Asuknya malah memberi teladan yang buruk ya ke Iya. ponakannya. Terus ya belum lagi kalau ada yang strict tuh dipanggil om tante nggak mau tuh, mesti sebut Kotio, QQ gitu. Nah, kalau misalnya salah Oh, mungkin tersinggung apa gimana. iya, Ada tuh masih ada yang kayak gitu tuh. iya, iya, iya. Ada, gue, Jadi gue pernah dengar. jadi kadang-kadang groginya malah disalah sebut tuh kan. Udah nggak ketemu lama, mungkin Hmm. lupa nama, lupa muka, salah sebut, nomel. Iya, bener, bener. Ya tapi itulah ya. Ke sekali lagi itu keunikannya. Hmm. Kalau kata orang zaman dulu tuh seninya di situ ya, seninya di situ tuh. Iya, seninya di situ. Dan ya gue Imlek mungkin yang paling mengembirakan ya mungkin bisa dibilang gak dapat angpaunya sih. Mm-mm. Walaupun sekarang kita udah di sisi yang ngasih ya, bukan terima ya. Iya, iya di sisi yang ngasih bukan yang terima. Kalau dulu ya mungkin yang bikin happy ya lu terima angpau dari situ kan. Karena ketika lu terima angpau, angpau yang dikumpulin, lu bisa beli sesuatu tuh dari angpau yang lu kumpulin. Ya. Dengan catatan kalau nggak diambil mama ya. Iya. Biasanya sih titip, titip ke mama sini nanti hilang. Habis itu malah hilang beneran. Lu sendiri ngeliat gak ya bro, di ini ya, kita kan kalau boleh dibilang kan kerjaan kan nggak jauh-jauh kan. Kalau nggak kantoran ya balik lagi buka toko kan Hmm. di kita ya, di orang-orang Chinese ya. Lu ngeliat gak sih sekarang belakangan semenjak juga sosial media mulai juga orang banyak pakai, kita tuh udah mulai banyak yang shifting ke entertainment jadinya. Bener. Apalagi kalau lihat food blogger ya, itu saya kok cici semua situ. Oh iya, Food bener. blogger, terus ya mungkin yang beauty influencer. Oh Ya itu sih banyak itu banyak kayak banyak udah banget, banyak banget tuh. udah mul- udah mulai jadi satu profesi yang diincar juga sih itu salah satunya sekarang. Mm-mm. Kita lebih gampang ini dapat kesempatan soalnya kalau dengan adanya sosial media. Mhm. Kalau dulu mana bisa bro, susah banget. Iya. Kalau dulu aja ya mungkin ada ya ingatlah kayak zamannya Delon Indonesian Idol masuk Hmm. final. Hmm. Itu kan komunitas Tionghoa heboh tuh. Gila ada anak orang Chinese nih masuk idol final gitu. Hmm. Atau makin di sini makin banyak yang nyanyi, yang komedi, ya, ya mungkin memang lebih terbuka lah sekarang semuanya. Iya. Dulu 90-an nih, 90-an awal, 90 pokoknya 90 inilah ya, era 90-an mungkin bisa dihitung pakai jari tuh yang bisa masuk TV itu. Iya, ya paling dulu siapa Om Om Ferry Salim yang paling paling ya, yang paling terkenal ya. Terus Iya, tapi dia pun juga lebih ke 2000-an awal sih. 90-an berarti siapa ya? Lupa, nggak ingat juga. 90-an paling Dedi. Iya, itu udah lama tuh Om Deddy. Siapa lagi ya dulu ya? VJ Daniel. Oh iya Daniel, itu juga 2000-an sih. Itu Iya, juga dia dulu 2000-an. di ribuan ya. Eh, Agnes Agnes Mo, cuman waktu itu Agnes Mo masih kecil ya. masih kalau Lili dulu Masih 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 kecil tuh. masih kecil. Iya sih. Iya, pas 90-an susah ya. Nggak banyak sih. Itu paling Om Hengki ya, Hengki Sulaiman. Ya, Tapi tapi kan itu udah lama banget. udah Itu lama banget, udah lama banget senior yang juga. yang dengerin podcast ini juga belum tentu tahu, bro. Iya tahu ya. Udah lama, udah lama banget itu gile. Iya, kalau sekarang sih mungkin follower IG 500.000 aja udah bisa main film ya kan. Udah Oh iya, undang-undang. iya, bener, bener, bener. Iya, toko-toko dulu yang Chinese jarang ya. Iya, yang paling gue inget sih itu malah politikus ya dulu Quick Yang gitu ya. Itu ngetop banget dulu tuh ya. Oh iya dulu. Mm-mm. Heeh. Gua Sekarang jadi kul nama universitas tuh. gua kuliah di kampusnya dia lagi dulu tuh. Oh, di Gading dong, Sunter. Iya, dulu IBI. Oh, dulu gua dulu gua kuliah di situ. alumni IBI ternyata ya. Iya, di gua 2001 lulus 2006. Gua telat setahun dulu. Hmm, hmm, Gua telat hmm. setahun. Ya, dulu sih yang paling paling nonjol beliau lah. Kalau Mm-mm. ya seinget gue ya kan. Dulu gue masih bocah juga sih nggak tahu.
Hmm. Lu dulu kuliah ini nggak sih? Ikut ospek gak sih? Ikut. Lu ikut ospek? Ikut. Hmm. Gua nggak ikut loh. Kalau dulu kampus gue sih cukup hybrid lah. Jadi Hmm. yang Chinese banyak, yang Jawa banyak, yang Batak juga banyak. Jadi kalau dulu kan takutnya kalau Chinese suka dibully kan enggak lah, kalau kampus gue enggak gitu. Hmm. Hmm. Gue 2001 tuh gue nggak ikut. Jadi kalau dulu kan ikut ospek itu kan lu harus biasa tuh yang cowok-cowok kan harus di ini kan dicepakin kan sampai pelontos kan. Iya, botak malah iya botak. Oke, kadang-kadang malah sampai ada yang iya pelontos botak kan. Gue waktu itu Hmm. gue nggak ikut tuh. Jadi ospeknya kelar, gue masuk rambut gue gondrong sendiri tuh. Itu paling itu rasa bedanya nggak enak sih tuh. Biasanya tuh diliatin gitu kan. Iya, tapi gue cuek aja kan. Gue mau bodo amat gitu Ah, kan. Ya temen yang akhirnya rese lu tahu sendiri kan, yang senior senior tuh. iya benar itu. Iya, dan Aduh ya. yang lucu bro, yang lucu. Jadi dulu tuh dulu kan namanya masih IBI ya Ah, sebelum ganti nama jadi Quick Yangi School of Business kan namanya masih IBI Institut Bisnis dan Institut Bisnis Indonesia. Iya iya. informatika, Informatik Institut Bisnis dan informa Informatika. informatika itu ditambahkan setelah ada jurusan IT dan broadcast. Oh, jadi tadi enggak ya, Indonesia doang Nggak ya. ada. Jadi pure ekonomi doang. Nah, dulu kan gue juga kuliah itu kan sebenarnya tadi gue nggak mau masuk ekonomi bro. Ah, Gue tadi itu mau masuk ambil psikologi. Tapi karena oke. profesi dan jurusan psikologi itu dulu awal 2000-an itu tidak seksi, ya tau lah ya, kita kan ujung-ujungnya ekonomi karena kenapa ya? Karena ya gampang dapat kerja, mau nggak manajemen akuntansi waktu itu kan. Mhm. Akhirnya gue nggak jadi masuk. Tapi gue sebenarnya gue pengen ambil psikologi. Nah, itu waktu itu dulu tuh di IB ditambahkan ada informatika itu karena ada IT dan broadcasting. Nah, kenapa ada broadcasting? Karena waktu itu ada salah satu lulusan IB itu pernah ikutan kayak acaranya SCTV buat nyari reporter baru, jurnalis baru untuk SCTV. Dan salah satu yang ikut adalah lulusan IB yang namanya Grace Natali yang mendirikan sebuah partai. Oh, malah dia lulusan IB tuh. Lulusan IB satu angkatan di Wah, atas gua. gokil, 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 gokil. satu Baru angkatan tahu ya. satu angkatan di atas gua. Nah, cuman akhirnya kan karena dia nggak menang, cuman tetap akhirnya kan dia di hire sama apa sih gue lupa tuh TV. Pokoknya dia masuk TV lah. Ya, ya. Dia Dia sempat dia sempat jadi pernah jadi anchor news ya, anchor juga kan. Iya lama kok dia. iya dan akhirnya dibuatlah jurusan broadcasting karena hal itu bro. Oh, gue Dulu baru mah tahu nggak nih. ada. Dulu tuh cuman ekonomi, manajemen, akuntansi udah toh dua itu doang. Wah, ini bisa jadi konten negaring live nih. Nah, nih. Eh, dulu tuh IB tuh setia sekolah tinggi ilmu ekonomi. Oh, alah, baru tahu. Benar-benar Iya, info nih. iya kayak gitu. Nah dulu, nah lanjut lagi nih ya. Jadi kan gue nggak ikut ospek, jadi rambut gue masih gondrong kan. Nah di IB tuh kayak ada semacam ada ini kan, ada UKM ada UKM yang sebenarnya overall tuh UKM di sana tuh bagus-bagus. Unit kegiatan Hmm. mahasiswa itu bagus-bagus. Tapi ada satu UKM tuh yang menurut gue tuh, yang menurut gue sebenarnya nggak perlu ada sih. Namanya BOK, Badan Otonomi Keamanan. Dan gue nggak tahu ini fungsinya apa karena kan udah ada satpam kan. Hmm. Ini buat apa ada keamanan lagi dan mahasiswa juga. Jadi ya ternyata mereka tuh ya itu yang suka lu lagi kuliah nih tiba-tiba mereka bergerombol masuk ke kelas razia. Aja apa? Cabut. Rahasia anak baru. Oh, alah. Oh, tapi itu beda sama manual gitu beda ya? Kenapa? Sama manual yang bela negara gitu beda ya? Beda. Ya tapi beda atau enggak gue nggak tahu deh. Pokoknya intinya dia kayak semacam inilah ya, kayak semacam satpamnya dalam tanda kutip satpamnya kampus tapi Ya. ini mahasiswa yang ini. Dan Ormasnya kampus kali itu ya ya? ormas ya kampus mungkin. Ya, tapi anyway isinya ya gitu angkatan-angkatan tua, Bro. Iya, iya, iya. Angkatan-angkatan tua dan akhirnya salah satu orang di sana, gue nggak tahu di waktu itu jabatannya apa, kayaknya nggak seneng gitu lihat gue yang tidak ikut ospek. Satu katanya kalau lu nggak ikut ospek
lu nggak bisa ini lah, lu nggak bisa lulus, nggak bisa apa, bla 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 bla, dan ternyata ya tidak terjadi kan. Tidak terjadi. Dulu ditakut-takutin ya kalau nggak ospek nanti dipersulit kerjanya. Waduh, yang ngomong Iya. udah kayak Om Hagiltanu aja tuh yang punya MNC yang ngomong. Iya, nah ini lucu nih. Sama dia juga ngomong gitu, terus kerja susah atau lu nggak dapat ini, terus lulus juga susah. Nah ini yang lucu nih. Ini akhirnya gua inilah ya, dibawa ke satu ruangan sama nih satu orang nih. Katanya sih ketuanya ya. Gua lupa lah gua, tapi itu posisi dia apa? Gue juga nggak peduli sih posisi dia. Dia bilang, gue harus minta maaf karena gue nggak ikut ospek dan gue nggak potong rambut. Nah, Terus masalahnya bro, ini orang lebih kecil daripada gue. Udah gitu tampangnya tuh ya engkau pada umumnya lah. Lu tau lah kan, tau engkau pada umumnya. Dan sorry itu sih menurut gue culun. Tapi dia, tapi dia berusaha untuk plototin gue. Gue plototin balik dong. Di satu ruangan itu udah tuh. Jadi gue sama dia tuh cuma plotot-plototan doang. Ada kira beberapa menit dan akhirnya dia mungkin give up kali ya. Dia give up, dia keluar dari itu. Ya udah, dia keluar, gue keluar dong. Gue ngapain juga gue nunggu di situ. Ya udah kelar. Dan you know what? Setelah itu kan semester 1 semester 2 kan. Jadi semester 3 dia satu kelas dong sama gue. Itu satu kelompok lagi ya. Satu mata kuliah dong sama gue. Dan angkatannya itu beda 4 tahun sama gue. Aduh. Lebih tua daripada gue. Dan yang lebih tragisnya lagi, ketika gue lulus sidang skripsi, dia masih ada ambil mata kuliah, bro. Jadi dia masih belum lulus ketika gue udah lulus. Can you imagine? Emang biasa kayak gitu sih yang di kampus di kampus yang jagoan-jagoan itu ujung-ujungnya juga nanya tugas kayak gitu. Iya, makanya kan gue sorry itu sih ya, gue bilang tuh ospek-ospek kayak gitu emang nggak berguna. Lu cuman ini doang kan, jadi ajang balas dendam doang sebenarnya kan, karena lu dulu pernah digituin. Sebenarnya sebenarnya udah nggak relevan sih memang. Mm-mm. Mungkin buat zaman dulu ada gunanya, tapi kalau zaman sekarang kalau emang alasannya buat bikin kompak segala macam banyak cara lain. Iya. Dan kalau dibilang kata dia untuk menjalin keakraban, bla bla bla. Sekarang gue tanya gini deh, yang udah lulus udah lebih dari 10 tahun, berapa banyak orang-orang yang dulu ikut satu kelompok ospek sama lu yang sekarang masih ini, masih jadi Iya, circle terdekat lu? benar. Terus ya itu kan alasannya biar mental kuat lah, Pak. Itu Mana mah. mana ada sih. Itu kalau mau mental kuat lu masuk militer sekalian. Iya benar. Nggak perlu ikut ospek-ospek yang Iya. pelonco-peloncoan kayak begitu. Kalau mau ngetes mental investasi investasi bodong tuh masukin yang gede, itu mentalnya kuat tuh baru. Ngomong-ngomong investasi bodong ya, kan ada pengusaha bodong tuh yang juga ini nih yang lagi terkenal belakangan. Yang Alkes ya. Si penjual dahak tuh. Oh iya iya. Itu kemarin juga banyak yang nyebutin tuh pas Q&A Iya. yang apa gaya lauban padahal bocuan tuh. Itu Iya. banyak banyak yang Itu sebut. gila sih. Gue kemarin kan sempet pernah ada salah satu guest gue kan ini kan salah satu korbannya dia yang duitnya sampai sekarang belum dibalikin, almost 1 billion rupiah. Gila sih Wow. itu sampai sekarang. Iya, Ya, malu-maluin ya. sih. To be honest, sesama satu etnis, jujur gue merasa itu Iya. malu-maluin. Kemarin juga ada koko-koko yang viral, lihat gak? Yang Yang mana? masalah AFF Indonesia menang. Tapi dia bikin story kayak nggak seneng Indonesia menang gitu. Oh, Oh, itu rame banget itu. di Twitter rame itu, di Twitter rame. Iya, itu juga bikin malu leluhur. Ya, gitulah ya. Karena di sosial media semua orang yang jadi kadang-kadang ngomong itu sih, nggak dipikir. Iya, nggak ada saringan lagi, langsung ngetik langsung post aja sih. Impactnya apa. Hmm. Anyway bro, kalau kita ngomong tentang Chinese heritage, of course nggak jauh-jauh juga. Salah satu yang jadi ciri khas tadi kan juga kita sempat bahas dikit adalah ngomongin tentang bakmi.
Siap. Hmm, tentang bakmi, menurut lu the best bakmi ini apa nih? Aduh, ini sering banget dapat pertanyaan ini cuman kalau gue pribadi ya, itu Hmm. tuh mut-mutan banget kayak wah sekarang ini lagi demen bami ini. Hmm. Hmm. Mungkin bulan depannya makan bami itu udah males. Pengennya Hmm. bami ini. Hmm. Gitu. Tapi kalau yang overall sih, ya, ah, mungkin kalau di Kelapa Gading bakmi Holiau enak. Oh, Holeo di mana tuh? Terus Gua nggak pernah coba tuh Holeo. itu ada beberapa cabang. Salah satunya di Kelapa Gading cukup gede. Terus Hmm. eh Aliang tuh enak. Bakmi Aliang enak. Terus Alok enak. Bakmi Alok enak. Alok gua pernah Al- cobain. Alok dan aloy enak. Iya. Aloy Kelapa Gading ya, gue melihat beberapa aloy yang di luar Kelapa Gading itu menurut gue nggak enak. Oh, Biasa, biasa kalau aja. aloy yang OG di Palembang itu enak, sangat enak, yang asli. Belum cobain gue kalau yang di Palembang ya. Tapi di Kelapa Dulu kan, Gading menurut gue enak. ya dulu gue sempet kantor di tempatnya di Palembang itu banyak nyobain tuh bakmi aloy, bakmi terang bulan. Itu Hmm. rasa di pusat dan rasa di cabang beda banget. Oh gitu ya, jauh banget ya. I- Iya, beda. Mungkin sama-sama enak. Yang asli tuh emang emang nggak bisa beda lah. Yang asli tuh pasti memang lebih mantep lah dibanding yang cabang. Hmm. Hmm. Iya. Tapi kebanyakan kalau bami yang ini ya, yang kita bahas ini, ya, jadi kita ngomong secara lebih spesifik bami Chinese ya, yang pakai pork Mhm. ya, jadi baminya Mhm. haram. Itu kebanyakan kan di Jakarta Barat, Jakarta Utara, sama ya adalah beberapa di Jakarta Pusat kan. Selebihnya kan bami itu kan tidak banyak beredar ya di wilayah lain ya. Mhm. Orang Jaksel tuh bersikeras tuh pengen bikin bakmi, cuman sejauh ini sih belum ada yang mau banget tuh. Lu jangan Mungkin salah bakmi, bro, Jakarta mungkin Selatan Tiga bakmi Marga, tiga marga tuh. Iya, waktu bener. itu yang banyak orang bilang enak, cuma belum coba sih. Oh itu enak bro. Gue tuh Enak honest ya. ya, di antara semua bakmi yang pernah gue cobain, one of the best itu bakmi Tiga Marga. Waduh, jadi makin penasaran. Cuman sebagai orang Jakarta Utara, masa ke Sultan baru makan bakmi. Tapi serius, lu harus cobain bakmi Tiga Marga. Jadi Iya, iya. itu di perumahan, lo tau Permata Ijo kan? Tahu tahu. Ya, jadi dia tuh di perumahan Permata Ijo. Iya, itu memang kata tempatnya ngumpet kan ya gitu. Iya, jadi itu di belakangnya ITC Permata Ijo ada perumahan tuh. Ah. Nah, itu di sana tuh. Lu masih masuk ke sana memang agak sedikit, tapi emang nggak terlalu jauh, tapi memang agak sedikit ini berbelok-belok karena ya dia kan kayak komplek perumahan kan. Mhm. Nah, situ bakminya mantep bro. Jadi dari bakmi yang memang pakai pork, yang bakminya keriting, sampai bakminya karet yang pakai ayam rebus tuh ada semua bro. Iya, iya. Wah, itu mantep banget bro, gila bro. Nanti kalau main-main deket sana mampir lah. Lu Cuman harus kalau di coba. kalau di kalau disengajain belum sampai hati kayaknya ke sana. Buat makan doang. Iya tuh, lu harus coba itu bakmi Tiga Marga. Itu one of the best yang menurut gue bisa ini ya. Apalagi sebenarnya gini, gue bakmi yang pakai pork itu gue suka sih. Tapi kalau disuruh pilih, gue sebenarnya lebih suka bakmi yang pakai ayam rebus. Ayam garam ya, yang ayam putih ya. Iya, yang putih, ayam rebus. Jadi kayak Ah, bakmi Aswi yang Tanjung Duren tuh. oke, ya sih. Iya. Yang Tahu. jadi kan bakminya bakmi karet dan pakai ini kan ayam rebus kan. Lu bisa pilih tuh, lu mau campur ayamnya dada atau paha atau lu mau dada doang atau paha doang. Hmm, Ah, itu juga enak tuh, Bro, kayak gitu. siap. Itu masuk dalam bucket list deh. Lu Aswi juga mau pernah cobain lagi? Aswi di Gading ada, cuma nggak tahu sama Bangga sama yang di Barat. Wah, kalau Kelapa Gading gua nggak tahu tuh. Tapi kalau di Tanjung Duren tuh enak, Bro. Kalau Tanjung Duren pernah makannya Mbak Lili. Lili pernah makan. Itu enak, enak kok. Itu juga enak. Tapi Ah. sekarang dia udah pindah tuh. Udah lebih ke arah Grandfield dia. Oh, terakhir makan masih deket, nggak jauh dari CP tuh. Nggak tahu Iya, sekarang. Ah. udah pindah, Bro. Tempat dia yang terakhir itu sekarang jadi Abuba. Oh, wow, wow, wow. Ya, ya, ini Udah nice, pindah, nice, udah nice pindah, info Bro. juga nih. Udah pindah.
Dan sayangnya ya sekarang tempatnya karena dia numpang sama restoran Swike, jadi Hmm. tuh dia di depan tuh cuman gerobaknya doang. Oh. Oh malah weekendnya yang restoran ya, bakminya malah depan nih. Iya, Biasa tapi biasa kebalik. iya, tapi lu bisa makan di dalamnya. Aha, Ya aha. teman jadi di depan situ. Ya kalau ngomongin bakmi seru sih, bakmi mah nggak ada Terus matinya. itu kalau di waktu dibikin Q&A itu yang jawab ada kali 300 500. Nggak habis-habis itu jawabannya. Di Iya highlight benar. udah nggak kelar-kelar. Mm-mm, benar. Karena bakmi itu ya bisa dibilang inilah ya makanan rakyat kan. Hampir semua orang Iya. makan bakmi. Iya, dan memang kayak trademark orang Chinese juga sih. Chinese ya bakmi makannya gitu. Iya benar. Ulang tahun ada bakmi ulang tahun. Hmm, hmm, hmm. Bakmi ulang tahunnya bisa dikasih apa? Telur ya, telur yang di Iya, telur merah. telur merah ya, telur yang dimerahin tuh biasanya tuh. Iya iya. Ini menarik sih. Kita ngobrolin sesuatu hal yang sebenarnya ya udah ada apa ya? Ini kan dibawa dari ini ya leluhur kita lah ya yang turun temurun sampai ke kita yang mungkin sebenarnya di kita pun kita juga nggak terlalu yang gimana-gimana banget tapi ya karena sebenarnya kita juga ngejalanin sehari-hari ya udah Hmm, jadi part dari hidup kita sebenarnya. bener. Ya udah jadi kebiasaan lah. Dibilangnya memang kayak dari kecil minum obat batuknya udah ibu dan anak. Terus emang masuk masuk angin disuruh minum lohan kuo. Emang Iya udah lohanko. itu udah tradisi aja emang dari Iya kecil. benar lohanko. Iya sih. Benar benar benar. Ya tapi seru sih bro. Dan menurut gua apa yang lu bikin sekarang ini juga sekali lagi sih menurut gua adalah suatu hal yang bagus, informatif juga dan Terima ya kasih. mungkin juga di ini ya kalau untuk orang-orang yang mungkin bukan yang non Chinese menurut gua juga ya ini juga sebuah insight juga gitu buat mereka. Oh ternyata culture-nya seperti ini loh. Yang follow non Chinese ada kok. Memang mungkin ada penasaran juga dengan ya Hmm. budaya kita. Terus ya mungkin kan ada image-nya kenapa sih orang Chinese tuh jago dagang gitu ya. Mungkin pada mau tahu apa gitu. Lihat-lihat gitu. Itu gue bisa jawab sebenarnya sih kenapa kita terlihatnya jago dagang. Gimana tuh kalau teorinya? Kalau menurut gua, because dulu itu kita tidak punya banyak pilihan untuk Iya, pekerjaan. itu benar. Jadi pilihannya adalah ya udah usaha sendiri dagang, udah that's it. Hmm. Kerja kerja kantoran waktu dulu kan kantor perusahaan tidak sebanyak sekarang. Kalau lu mau masuk jadi pegawai pemerintahan susah banget. Iya, apalagi jadi tentara polisi kan, Iya, apalagi. itu tuh susah banget. Walaupun ternyata setelah gue baca-baca sejarah ada beberapa ini kan keturunan Chinese juga yang jadi polisi dan tentara dulu kan. Ya, tapi Benar. mungkin nggak banyak. Lalu kalau tadi kita sempat bahas tentang dunia entertainment, masuk dunia entertainment susah banget. Hmm, hmm, Ya kan, itu juga dulu. Ya pilihannya adalah paling gampang ya, paling realistis ya dagang. hmm. Memang ya, emang masalah itu ya, nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan. Ya sekarang bersyukur lah udah banyak terbuka pilihan. Jadi atlet badminton bisa, jadi food blogger Bener. bisa, dagang bisa, mau apa tes CPNS pun silakan gitu kan. Ini bersyukur lah sekarang. Iya, Udah. dan kalau lu perhatiin juga banyak founder-founder startup sekarang juga ini banyak yang dari Iya, etnis benar. Tionghoa, etnis Chinese. Iya, Tokped gitu kan. Ko Mm-mm. William Tanu, ya kan lah udah itulah sekarang udah nggak berkutat di toko bangunan sama toko mebel lagi. Toko bangunan. Nih ya, mungkin kalau yang penasaran apa aja sih yang biasa kita kerjakan listnya tuh kok nggak toko mebel bener kata tadi adminnya Nah, Koko Cici live, toko mebel, toko bangunan, konveksi, konveksi terus restoran udah pasti lah kalau nggak jadi restoran bakmi atau mungkin ya restoran tuh Chinese food itu udah pasti tuh. terus eh toko sembako juga banyak itu. sembako juga Sembako banyak. jual-jualan di pasar apa. Jualan di pasar dulu aja kakek nenek gua aja dulu tuh di Senen itu punya toko ini bro jualan ayam potong sama bakso.
Oh itu kenceng tuh biasanya tuh. Iya. Diam-diam. Iya. Diam-diam anaknya keluar 2 kali biasanya tuh. Iya. Lapak boleh kayak lapak pasar begitu. Cuman ya kalau tiap kali pulang bawa duitnya tuh pakai kantong plastik tuh. Iya. Wah, dulu apalagi zaman-zaman kerja di kan dulu gue sempat ngantor di perusahaan alat berat ya. Hmm. Itu tuh kalau di daerah itu engko-engko yang kalau mau beli alat berat 1, berapa M itu cash ada loh itu. Iya, Karena dia bener. dia nggak punya rekening, Hmm. nyimpen duitnya tuh di lemari aja udah. Hmm. Bener, Kan bener. kan bingung kan ya, ini mau apa bikin kontrak kayak gimana, terus Hmm. bank garansi apa segala, nggak mau Hmm. saya mau cash, ini langsung aja gitu. Iya, Ada bener. masih masih ada tuh sekarang tuh yang gitu tuh. Dan yang akhirnya punya rekening bank pun biasanya banknya BCA ya, yang nasabah Iya benar. prioritas tuh. Itu pun juga kalau ke bank yang lancar-lancar, bro. Oh itu kalau yang lancar-lancar siapa hormat itu. Iya, justru itu yang duitnya banyak. Iya. Wah itu bahas cerita lancar juga ya. Itu bener-bener nggak habis-habis sih kayak wah cuman pakai celana pendek terus kaosnya bahkan karena waktu itu kaos merek cat malah tuh bukan Hmm. kaos bermerek Hmm. tapi saya mau booking paket keliling Eropa dong buat 24 orang gitu Hmm. kayak gitu mainnya. Terus kalau dengar cerita juga kayak ini dulu ada nih cerita opa-opa disuruh ke mall beli popok nih buat cucunya Hmm. tapi lupa malah belinya Fortuner. Oh iya lupa malah gesek langsung beli Fortuner. Itu kan udah opa-opa encek-encek itu. Hmm. Itu Iya, memang nggak bisa dilihat dari penampilan sih. Kalau iya. encek-encek. Karena kalau lu memang kaya karena lu ini ya, lu bangun sendiri dari nol ya, dan lu ngerasain gitu gimana rasanya lu tuh berjuang sampai akhirnya lu mencapai satu titik ya. Biasa sih memang orangnya jauh lebih ini sih, lebih santai. Iya. Pokoknya kalau pengalaman sih yang humble biasanya lebih dalam lah. Mm-mm. Kalau yang berisik itu belum tentu dalam. Kayak Iya, gitu. yang justru yang banyak pamer-pamer gitu, aduh, Iya. Kalau apalagi. ada yang pakai Nokia komunikator itu serem tuh baru tuh. Kalau iPhone kan udah banyak tuh. Ini kalau masih pakai Nokia yang dibuka, wah itu saldonya jangan ditanya tuh. Zaman dulu ya itu pakai komunikator yang serem ya. Iya. Iya. Ya kalau sekarang sih, kalau lihat di Instagram orang pamer mobil, rumah atau gadget gitu, gue lebih cenderung skeptis sih bro, Mm-mm. karena ternyata itu semua bisa lu setup, kenyataannya nggak kayak gitu. Oh, bisa disewa kok itu juga. Iya, di China bro, di China mainland sendiri bro, itu ternyata tuh banyak, kalau di sana istilah bukan selebgram, influencer lah ya, karena kan nggak ada Instagram sebenarnya. Influencer di sana tuh ternyata yang bawa tasnya LV, yang nginepnya di hotel yang semalam bisa berapa juta, itu ternyata tuh pada patungan, bro. Mm-mm. Patungan ada terus bahkan ada nyewain kayak studio bentuknya mirip private jet gitu kan. Iya, bener. Ya memang Jam, jam segala agak macam gitu. Jadi mereka tuh hmm, aplusan. Pagi si ini yang pakai, siang si ini yang pakai. iya tuh bayanginnya capek ya. Ngapain coba kayak gitu. Iya, makanya kan lu kalau kalau kayak gitu kan jadinya sebenarnya yang capek ya orang itu kan. Iya, iya. Mungkin emang apa ya? Udah geser sih kalau dulu tuh emang orang-orang tua kita kan emang pengen nabung banyak duit beneran. Mungkin kalau sekarang tujuannya Mhm. tujuannya cuma terlihat banyak duit mungkin apa gimana nggak tahu. Karena susah sih. Iya. Untuk jadi kaya beneran tuh susah soalnya. Iya. Sekarang kan yang penting bodo amat yang penting kartu nama gue jabatannya founder gitu kan. Iya, benar. Jabatan founder terus Terus ya mobilnya CEO. iya mobilnya Alphard udah habis itu masa udah puas atau udah cukup apa yang ini kalau orang zaman dulu kan bodo amat mau saldo berapa nggak tahu kan tuh yang penting kerja 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 tiba-tiba Iya. banyak gitu. Mm-mm. Benar, benar. Ya, gitulah bro. Dunia sosial media itu dunia yang penuh tipu-tipu, bro.
Benar. Yang penting punya prinsip aja lah kalau sekarang ya. Iya. Ya tapi di balik dunia tipu-tipu itu tetap masih banyak akun-akun yang menurut gua bagus. Salah satu akun Koko Cici Live ini ya Ah, bisa Kamtia, kasih Kamtia. edukasi, yang bisa kasih hal-hal yang positif ya kalau menurut gua ya. Dan sebenarnya kalau lu mau bisa tanpa lu perlu ini ya membohongi publik dan membohongi diri lu sendiri dengan lu men-setup dan ya it's all about fake. Sebenarnya kalau lu mau bikin akun-akun yang kayak Koko Cici Live ini menurut gua itu bisa banget dan grow-nya tuh ada. Iya bisa. Memang harusnya bisa kalau mau. Cuma kan kadang-kadang pengennya cepet, pengennya ribut, viral, follower banyak. Kayak yang kemarin nih yang ini kan iniin baristanya Starbucks kan. Aduh ya itu juga tuh lagi rame tuh. Aduh beda. Aduh, itu mah menurut gua itu orang tuh kayaknya belum pernah ke Starbucks, belum pernah pesan kopi di Starbucks, jadinya kayak gitu. Iya, aduh. Sebenarnya kalau ngelihat terutama Twitter itu tuh isinya bikin stres semua sih. Cuman tuntutan pekerjaan juga mesti update ya. Mesti tahu apa yang Iya, terjadi. gitu sih. Pagi ribut mulu kerjaan orang. Ya tapi sometimes gue enjoy sih. Ketika ada keributan, disitulah gue suka dapat ini inspirasi. Oke, ini boleh nih kalau gue obrolin di podcast. Iya benar kayak waktu itu ada yang ributin soal itu kan first date kok nggak dibayarin Hmm. gitu. Wah gue langsung kepikiran tuh wah ini mah bisa di konten nih kalau encek malah rebutan yang bayar. Udah gue aja yang Iya, bayar lu jangan balik malah gitu. Wah rame tuh waktu iya, itu pas tuh bener, momennya. bener, bener. Beda prinsipnya memang. Kalau kita, gue aja yang bayarin. Oh enggak, gue yang bayarin. Iya cuman kalau udah dibayar 3 kali dia nggak ada gestur jangan ajak makan lagi. Tetapi prinsipnya pelit itu harus ya. Iya harus gantian dong ya. Iya. Oke deh bro, gue sih seneng ya ngobrol sama lu. Ini kayak gue ngobrol sama orang-orang dari kampung halaman gue lagi jadinya. Oh, siap. Ini nggak berasa ya udah sejam lebih ya. Iya, satu setengah jam. Wah, Ya nggak anyway, berasa. happy birthday untuk Koko Cici Live akunnya yang sudah Ah, setahun. Per kita rekaman hari ini pas bertepatan dengan ini ya setahunnya Koko ya, Cici Live ya. pas tuh Ya, dengan postingan pertamanya. iya. Dan ya gue harap sih lu masih tetap bisa lanjut, masih tetap bisa menginspirasi banyak Amin. orang ya dengan akun lu. Amin. Semoga. Mm-mm. Ya, yang penting ini lah bro ya, tetap terus berkarya bro ya. Ya, siap. Hmm. Ini Oke deh, juga. gue close dulu untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Semoga yang mendengarkan, Anda yang mendengarkan episode podcast kali ini bisa mendapatkan insight dari Koko Cici Live, walaupun dia malu-malu nggak mau kasih lihat mukanya. Ya, tapi hopefully sih lu bisa dapat insight yang lain sih, yang terutama untuk orang-orang mungkin yang pengen tahu tentang culture heritage-nya yang keturunan Chinese di Indonesia tuh kayak gimana sih gitu ya, kurang lebih inilah obrolan ya mungkin obrolan yang tidak ada ini ya juntrungannya ngalor ngidul, tapi ya hopefully you can get something from this podcast episode. Semoga. Wah, Hmm. tapi tau gitu tadi gue pasang foto Andi Lau ya, biar nongol di YouTube muka Andi Lau ya. Gila itu takel Liu Hua itu. Itu junjungan. Junjungan idola sepanjang masa. Iya. Jadi lah gue close dulu untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Gue Andri dan admin Koko Cici Live mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.